Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ba'd wa ala Allahumma arhamna bil Qur'an. Oke, ya kutip film dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ahlul Quran semua, apa kabar semuanya? Sehat-sehat tentunya ya. Mudah-mudahan kita semua ya senantiasa dalam keberkahan, dalam kesehatan, dalam kebahagiaan ya, dalam kegembiraan tentunya, dalam kemurahan rezeki, dalam kelancaran urusan dan tentunya dalam keistiqomahan keimanan dan tetap interaksi yang intens dengan Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan jumpa lagi dengan program baru kita yaitu balas gitu ya. Balas. Apa itu balas? Waduh, kok balas gitu ya? Ya, balas itu akronim dari belajar tajwid lewat soal gitu ya. Kadang kita itu beberapa dari kita itu lebih enak ya, lebih gampang masuk, lebih gampang memahami kaidah-kaidah tajwid atau teori tajwid dengan soal gitu ya. Tapi kalau dijelasin ini begini-begini pusing tuh ya. Soalnya begini, jawabannya begini ya. Jadi kayak dulu juga gitu sih, biasanya kalau menjelang ujian tuh ya, udah nggak sempet lagi belajar teori gitu ya, udah langsung soalnya aja gitu ya. Siapa tahu soal yang kita pelajari yang keluar gitu ya. Oke, tapi ini kita bukan dalam rangka ujian gitu ya, tapi dalam rangka belajar ya. Mudah-mudahan soal-soal yang akan kita bahas itu jadi nambah ini ya. Jadi justru malah nambah pemahaman kita terhadap kaidah-kaidah tajwid yang ujung-ujungnya nanti ya bacaan Quran kita jadi lebih baik lagi dari sebelumnya, lebih sempurna insya Allah. Oke, kita mulai episode pertama, balas belajar tajwid lewat soal. Let's check this out. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya udah menyiapkan beberapa soal gitu ya, beberapa soal yang nanti mungkin akan muncul juga di layar. Tuh, ntar di bawah atau di tengah-tengah nih, atau di mana lihat ya? Nanti lihat editornya di mana gitu ya. Oke, bentuk soalnya mungkin ada beberapa ya, tapi untuk yang sekarang ini bentuknya statement gitu ya, pernyataan. Nanti tugas teman-teman semua adalah memberikan nilai gitu ya. Memberikan apakah statement itu benar atau salah gitu ya. Apakah statement itu benar atau salah gitu ya. Siap ya? Oke. Oke, pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaan yang pertama, perhatikan banget soalnya, hati-hati, kadang-kadang soalnya menjebak ya. Ada dua buah mad yang boleh dibaca 6 harokat pada ayat wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Ya, ada di layar ya. Ya. Ingat lihat pertanyaannya. Ada dua buah mad yang boleh dibaca 6 harokat pada ayat tersebut. Ya, pada ayat di bawah ini nih. Nah, pernyataan ini benar atau salah teman-teman? Benar atau salah? Oke, kita kasih waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah nyimpen ya jawabannya ya? Oke, sekarang kita cocokin ya. Oke, sekarang yang jadi bahasannya adalah kapan sih mad itu dibaca 2 harokat? Ya, kondisi apa aja kok mad itu dibaca 6 harokat? Ya, itu yang perlu kita pelajari gitu ya, sehingga bisa menjawab soal ini. Nah, mad dibaca 6 harokat gitu ya. Kapan? Ya. Yang pertama adalah ketika ada mad ya bertemu dengan, setelah mad bertemu dengan 2 virus mad, yaitu bertemu dengan tasydid atau sukun ya. Jadi ketika ada mad bertemu dengan tasydid atau sukun ya, makanya dia biasanya dikasih bendera tuh ya, dikasih bendera nandain ini lebih dari 2 harokat loh gitu ya. Dan biasanya kalau kayak gini dikasih namanya lazim ya, mad lazim ya. Lazim itu biasa ya. Jadi kalau ada mad bertemu dengan tasydid atau sukun ya, para ulama qiraah biasa ya lazim membacanya dengan 6 harokat. Ya, jadi ketika ada mad bertemu dengan tasydid atau sukun dibaca 6 harokat. Contoh misalkan teman-teman ya, ini yang baca kita tiap hari ya, walau
Dhalin ya, tasydidnya lina. Ya. Ada mad ya, fathah bertemu dengan alif, setelah itu bertemu dengan tasydid. Nah, ini memenuhi kaidah ini maka dia dibaca 6 harakat. Jadi kalau ada mad bertemu dengan tasydid atau sukun, maka dia dibaca 6 harakat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kapan lagi dia boleh dibaca 6 harakat? Ketika mad arid li sukun ya. Mad arid li sukun ya, mals gitu ya. Kapan itu? Yaitu terjadi ketika ada, nah ini dia nih sekalian ya, ada huruf ya yang tadinya berharokat jadi sukun ya, jadi sukun karena diwakafkan ya. Ini kan adalah bolina tadinya kan ya, tapi karena diwakafkan jadi bolin gitu ya. Nah, ada huruf yang sukun karena wakaf, sebelumnya ada mad. Nah, itu mad arid li sukun ya, misalnya di ujung-ujung tuh ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mad arid sukun ini silakan boleh dibaca 2, 4 atau 6 harokat ya. Yang penting memperhatikan keselarasan bacaannya. Kalau 2 terus, 4 terus, 6 terus. Tapi artinya kalau 6 boleh berarti dia boleh loh dibaca 6 harokat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya tapi kalau 6 terus ya. Tapi boleh mad arid sukun dibaca 6 harakat. Oke. Kapan lagi dia dibaca boleh 6 harakat? Ketika mad lin ya, mad lin ya, mad lin sama sebenarnya prinsipnya seperti mad arid sukun, cuma ketika ada ada yang huruf yang sukun karena wakaf ya. Jadi mad arid sukun dan mad lin itu nggak mungkin terjadi kalau nggak diwakafkan, gitu maksudnya teman-teman. Cuma sebelumnya ada sifat lin. Misalkan contoh nih launa misalkan. Nah, karena diwakafkan jadi laun kan. Nah, ini sukun karena wakaf gitu ya. Sebelumnya ada sifat lin. Sifat lin itu au, ai. Ya ketika ada fathah bertemu dengan waw sukun atau ya sukun. Ya kalau nggak au ya ai gitu ya. Lembut gitu ya. Nah, ini namanya mad lin. Ini juga boleh dibaca 2, 4 atau 6 harakat. Li'ila fi Quraisy gitu ya. Boleh 2, 4 atau 6. Nah, gitu. Oke ya. Nah, kondisinya ini. Atau misalkan lafzul jalalah ya, lafaz Allah ketika diwakafkan. Nah, sekarang kita balik lagi ke soalnya, gitu ya. Kita balik lagi ke soalnya. Di situ ada berapa yang bisa dibaca 6 harakat? Ya, lihat lagi di layarnya, ya. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Ya. Nah, di situ ternyata ada 2 ya. Yang pertama dol itu ya, mad bertemu dengan tasydid gitu ya. Dan yang terakhir adalah mad arid li sukun. Ya, jadi untuk yang soal pertama ini ada 2 buah mad yang boleh dibaca 6 harokat pada ayat tersebut. Jawabannya betul atau salah? Jawabannya B. Betul ya. Yang pertama dia dolnya itu yang 6, yang keduanya ada lun, boleh dibaca 6. Gitu ya. Jadi yang pertama bernilai B alias benar. Ada yang salah? Enggak ya, insyaallah ya. Oke. Lanjut ya. Boleh lanjut? Nomor 2, soal yang kedua ya. Lihat lagi ya di di layarnya. Ada 5 buah mad yang dibaca lebih dari 2 harakat pada ayat tersebut. Ya, ini kalau saya bacain nanti ketahuan yang 5 yang mana gitu ya. Nah, lihat di layarnya ya. Ada 5 buah mad yang dibaca lebih dari 2 harakat pada ayat tersebut. Ya. Yuk, kira-kira ada 5 enggak ya? Ingat ya, lebih dari 2 harakat. Lebih dari 2 harakat. Artinya 2 harakat bukan 2 harakat ya, 2 harakat enggak ikutan. Ya, bisa 4 atau 5 atau 6 harakat. Yuk, ada berapa? Benar enggak ada 5? Silakan ditelaah lagi.
Ini nggak usah disebutin ya, nggak usah dibacain. Nanti kalau dibacain bener dong. Gitu. Oke, udah ketemu. Ya, yang lebih dari 2 harokat, ya biasanya sih umumnya dikasih bendera gitu ya. Yang dikasih bendera biasanya lebih dari 2 harokat. Betul. Oke, kunci jawabannya ya. Benar atau salah dikunci, itu B bernilai benar atau salah, dikunci jawabannya. Oke, bacanya gimana yang ini? Bacanya qalu inna haula'i ladallun. Nah, ada berapa yang lebih dari 2 harokat? Oke, pertama lu ya. Lu lebih dari harokat. Kenapa? Karena setelah gini teman-teman, biar gampang ya. Dia itu mad, dia akan lebih dari 2 harokat. Biasanya kalau ada mad, dia bertemu dengan 3 virus mad. Ya, yaitu bertemu dengan sukun, tasydid atau hamzah. Nah, ini 3 virus mad nih. Kalau misalkan setelah mad ya bertemu dengan 3 ini, biasanya nih terusnya ada benderanya nih, ya ada benderanya nandain ini jangan baca 2 harokat, ini lebih nih gitu. Ya. Nah, lihat di sini berapa? Ada berapa ya yang ada benderanya? Oh, lu ya 1, terus ha ya 2, terus ula 3 ya, terus bolun ya 4 ya. Atau lagi yang mana? Iya, mat arid disukunnya lun. Itu pun juga boleh dibaca lebih dari 2 harokat ya. Mat arid sukun boleh 2, 4 atau 6 ya. Jadi pertanyaan ini ya, pernyataan ini ada 5 buah mat yang dibaca lebih dari 2 harokat pada ayat ini bernilai benar ya. Ya, benar. Jadi betul. Ada 5. Lu 1, ha 2, la 3, bo 4, lun 5. Ya, ada 5 ya. Ada yang jawab 4? Ya. Ya, ternyata yang ujungnya ya mat arid sukun. Biasanya mat arid sukunnya yang terlupa gitu ya. Dia boleh dibaca lebih dari 2 harokat, tapi tetap memperhatikan keselarasan, keseragaman bacaan. Kalau 2 terus, 4 terus, 6 terus, ya. Oke, lanjut. Nah, nomor 3. Oke. Ini apa namanya? Potongan ayat Quran, ya. Cuma saya bacanya diwasolkan gitu ya. Saya bacanya diwasolkan ya. Bacaan ini ya, baca yang ini nih ya, di tengah-tengah ini memiliki 5 buah madlin. Bacaan ini ya memiliki 5 buah madlin. Benar atau salah? Ingat ya, clue-nya ini dibaca wasol ya, nggak diwakofkan ya. Ini baca wasol. Di ujungnya doang tuh yang diwakofkan. Jadi gini bacanya. Wah, kalau dibacain ketahuan nih. Alam naj'al lahu 'ainaini wa lisanan wa syafataini wa hadainahun najdain. Oke. Bacaan tersebut memiliki 5 buah madlin. Betul atau salah? Ya. Ingat, dibacanya diwasolkan ya, bukan diwakofkan. Bukan alam naj'al lahu 'ainain. Ya, bukan gitu, tapi sengaja diwasolkan ya. Memiliki 5 buah madlin. Betul atau salah? Salah ya? Iya, salah. Ingat tadi saya bilang ya, madlin hanya terjadi saat ada wakof. Kalau madlin nggak diwakof, sifat lin itu nggak diwakofkan, gitu ya, nggak akan terjadi madlin. Ya, alam naj'al lahu 'ainaini wa lisanan wa syafataini. Kan nggak ada mad, itu nggak berhenti kan, nggak ada wakofnya, ya, sehingga sifat lin ini nggak berubah menjadi madlin. Akan berbeda berbeda urusannya ketika diwakofkan. Kalau diwakofkan alam naj'al lahu 'ainain. Nain. Nah, itu jadi madlin.
ya. Jadi di sini sebenarnya bacaan madlinnya cuma ada satu, yaitu di ujung ketika diwakafkan. Wahadainahun najdain. Gitu. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Gitu ya. Oke, lanjut. Lanjut ya. Oke. Nomor 4 ya. Nomor 4. Nah, ini ayat-ayat gharib nih ya. Bacaan imalah ya. Bacaan imalah terjadi pada huruf ro yang dibaca re. Bacaan imalah ya terjadi pada huruf ro yang dibaca re ya. Bismillahi majreha wa mursaha. Majreha. Apakah majreha itu istilahnya imalah? Benar atau salah? Ya. Benar atau salah? Bacaan imalah terjadi pada huruf ro yang dibaca re. Benar atau salah? Benar ya? Oke, benar ya. Jadi imalah itu artinya apa ya? Nyengeng itu apa maksudnya? Nyengeng itu miring gitu ya. Ya huruf ro yang miring ke kasroh gitu. Tapi jadi bacanya bukan bismillahirrahmanirrahim, bukan bismillahirrahmanirrahim, tapi majreha. Re-nya itu kayak ngomong remote, republik gitu ya, revolusi, bukan re, ya bukan re, tapi bukan bismillahirrahmanirrahim, tapi majreha, ya. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Istilahnya imalah, teman-teman. Oke, imalah. Oke, 5 soal. Soal yang 5. Nah, ini istilah nun wiqayah. Nun wiqayah, ya. Nun wiqayah terjadi ketika tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Benar atau salah? Nun wiqayah terjadi saat ada tanwin an, in atau un, setelah itu bertemu dengan hamzah wasal. Benar atau salah? Oh iya, saya belum disclaimer ya. Ini kita ngebahasnya ini pakai dobetnya yang Mushaf Madinah ya. Yang ada hamzah wasalnya ditulis gitu ya. Hamzah wasalnya. Kalau di Mushaf Depak itu kadang kita agak susah membedakan mana hamzah wasal, mana hamzah kopo gitu ya. Kalau di Mushaf Madinah ya, simple. Kalau misalkan membedakan hamzah koto itu apa sih? Ya, hamzah koto yang hamzah koto itu hamzah yang ditulis gitu ya, kelihatan ya. Hamzah koto itu jadi gini misalkan teman-teman. Kata enggak ya? Hamzah itu dibagi menjadi 2 lah secara umum ya. Ada hamzah kopo ya. Ada hamzah wasal ya. Ada hamzah wasal. Hamzah koto itu cirinya pokoknya hamzahnya ditulis ya. Bisa dia sendirian, dia kan ini ya mandiri ya. Sendiri bisa di atas alif, bisa di bawah alif, bisa di atas ya, bisa di atas wawu gitu ya. Pokoknya hamzah bebas gitu ya. Kalau hamzahnya ditulis dia hamzah koto. Tapi kalau hamzah wasal ya, itu hamzah wasal itu nggak ditulis hamzahnya, tapi diberikan simbol seperti ini. Ada huruf alif dan di atasnya kepala huruf shad. Ya. Huruf alif dan di atasnya kepala huruf shad. Ya, artinya hamzah wasal, ya, hamzah wasal. Kok jadi juga bahas hamzah wasal tuh? Oh iya, nun wiqayah gitu ya bahasnya ya. Oke, nun wiqayah, nun pengganti gitu ya. Nah, kalau di Mushaf Depak sih sebenarnya langsung ditulis tuh ya, nun kecil di bawahnya gitu ya. Cuma kalau di Mushaf Madinah gitu ya, nun wiqayah terjadi saat ada tanwin ya, an, in atau un gitu ya. Setelah itu bertemu dengan hamzah wasal. Bertemu dengan hamzah wasal. Terus gimana kalau ketemu kayak begini? Nah, rumusnya ya. Kalau dia itu an ya, fathatain bertemu dengan hamzah wasal an, maka berubah menjadi ani. Nih. Kalau in berubah menjadi ini. Dan kalau un berubah menjadi ya orang Minang ya, yaitu uni. Uni ya. Jadi kayak ada ni ya. Contohnya gimana? Contohnya misalkan gini. Nuhun
abnahu misalkan. Abnahu ya. Ini kalau dibaca aneh nih ya. Nuhun abnahu. Ya, Nuhun abnahu. Nah, lihat kondisinya gitu ya. Ini ada apa namanya? Domatain, ada tanwin. Setelah itu bertemu dengan hamzah wasal. Maka berlaku kaidah nun wiqayah, nun pengganti. Jadi yang tadi n-nya itu diganti menjadi huruf nun yang berharakat kasroh. Jadi walaupun tulisannya begini ya, nuhun abnahu gitu ya, nuhun abnahu, tapi bacanya jadi tetap begini. Nu ya, hu nibnahu gitu ya. Nuhu. Loh jadi begitu. Saya salah nulis. Jadi soal lagi nih. Nu hu nibnahu. Nuhu nibnahu. Nah, tulisannya seperti ini, nuhun abnahu, tapi cara bacanya nuhun ibnahu. Jadi yang an-nya di sini nih berubah menjadi nun yang harakatnya kasrah. Nah, itu nun wiqayah, nun pengganti. Cuma biasanya kalau misalkan di mushaf Depak itu di sini udah ada nun kecilnya ya, berharakat kasrah gitu ya. Tapi kalau di mushaf Madinah itu nggak akan ditulis ininya apa namanya nun kecilnya itu. Kaidahnya nun wiqayah terjadi saat ada tanwin baik an, in atau un, setelah itu bertemu dengan hamzah wasal. An jadi ani, in jadi ini, un jadi uni. Gitu ya. Simple ya. Oke. Gimana? Untuk kali ini mungkin kita cukup 5 soal dulu kali ya. Insya Allah nanti di next video kita akan lanjutin lagi 5 soal lagi. 5 soal dulu aja ya. Jangan kebanyakan nanti gumoh gitu ya. Karena kebanyakan malah masuk tapi malah mental lagi gitu ya. Banyak dari kita yang belajar tuh masuk kuping kanan keluar lagi gitu ya. Kalau masuk kuping kanan keluar kuping kiri masih mending lewat kepala dikit gitu ya. Tapi ada yang belajar masuk kuping kanan keluar lagi malah mental gitu ya. Oke, mungkin insya Allah nanti akan kita bahas lagi 5 soal selanjutnya ya di next video bales gitu ya selanjutnya gitu ya. Tetap pantengin terus ya channel YouTube Sahabat Quran ya. Di subscribe tentunya gitu ya. Tetap di like, di komen, juga di share ke teman-teman kita, saudara-saudara kita, kerabat kita, handai tolong kita. Mudah-mudahan jadi manfaat buat kita semua. Channel inspirasi dan belajar Quran ini. Tapi mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita jumpa soal lagi di next video. Mudah-mudahan tetap berinteraksi dengan Quran dengan intens ya. Karena belajar Quran, membersamai Quran itu mudah, menyenangkan dan berpahala. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.